Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang, kita mau menyembah Tuhan di pagi hari yang indah ini. Biar hadirat Tuhan memenuhi setiap kita dimanapun kita berada. Biar Tuhan menuntun langkah kita sebelum kita mengawali setiap aktivitas kita pagi hari ini. Mari sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Jikalau Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kami boleh datang, kami mau bangun mezbah syukur di pagi hari yang indah ini Tuhan. Biar Tuhan bertahta atas pujian penyembahan kami. Kami mau bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan nyatakan atas kehidupan kami. Buat kasih-Mu, anugerah, rahmat, kesetiaan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih, bahkan penyertaan Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan kami. Pagi ini kami mau datang dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami percaya Tuhan kebesaran-Mu, kekuatan-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama datang sembah Dia. Terima kasih ya Tuhan, kami datang bersyukur kepadamu Yesus. Kau sumber kekuatan kami Tuhan, sumber kehidupan kami, sumber pengharapan kami hanya Yesus. Oh Yesus, selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku hanya di dalam Engkau ya Tuhan. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku, amin, terjaga di tangan-Mu. Selama ku hidup, mari sama-sama dengan segenap hati. Ku hidup, apapun musimku, Kau selalu ada Tuhan. Ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku, di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku, terjaga di tangan-Mu. Selama ku hidup, apapun musimku, Tuhan selalu ada. Ku percaya kebesaran-Mu ya Tuhan. Oh Yesus, kekuatanku di
dalam Engkau saja, di dalam-Mu ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku, terjaga di tangan-Mu. Kami percaya Kau besar, Kau ajaib, Kau mulia. Yesus yang kami sembah, Raja di atas segala raja. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu ya Tuhan. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku, terjaga di tangan-Mu. Selama ku hidup, selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu. Serukan kebesaran-Mu, masa depanku, terjaga di tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, saat kami mengandalkan Engkau, Engkau adalah kekuatan kami, Engkau sumber kekuatan kami. Kami serahkan hidup kami di dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya masa depan kami terjaga di tangan-Mu ya Tuhan. Sebab rancangan-Mu adalah rencana yang indah, bukan rencana kecelakaan. Kami percaya Tuhan atas setiap rencana-Mu atas kehidupan kami. Oh terima kasih Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, Yesus yang ku percaya. Yesus, haleluya. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga Yesus yang ku percaya di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Engkau ya Tuhan. Yes. Mari dengan segenap hati, dengan segenap iman-Mu Yesus, hanya Engkau yang kami andalkan.
Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Ya Tuhan, melebihi siapapun juga, andalkan Dia. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, Yesus, Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Oh Yesus, Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Oh hanya Kau Tuhan yang kami andalkan, melebihi siapapun. Yesus, oh Yesus, Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hanya Kau yang kami andalkan Tuhan. Yesus satu-satunya sumber kekuatan kami, sumber kehidupan kami, sumber pengharapan kami. Hanya Yesus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat pagi ini Tuhan bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kami buka hati bagi firman-Mu di dalam nama Yesus. Kami berucap syukur, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu. Kita boleh berjumpa kembali di pagi ini ya dalam keadaan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Kita percaya semua karena anugerah Tuhan. Baik ya, sebelum kita memulai semua aktivitas kita mau sama-sama menyatukan hati untuk merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari Wahyu pasal yang ke-7. Ya, dari Wahyu pasal yang ke-7 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14. Ayat yang Wahyu pasal yang ke-7 ayat 13 sampai ayat 15. Maaf ya, kita baca bersama. Wahyu 7 ayat 13. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Ayat 15, karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Bapak Ibu yang terkasih ya, kita tahu kitab Wahyu ya adalah mengisahkan ketika Yohanes berada di Pulau Patmos ya. Dan ketika Yohanes ada di Pulau Patmos ya, dia mendapatkan penglihatan.
Ya, dan salah satu penglihatannya adalah dia melihat sejumlah besar orang yang berdiri ya di hadapan tahta anak domba Allah. Mereka menyanyikan puji-pujian. Ya, mereka menaikkan puji-pujian di hadapan Tuhan dengan berkata, ya, kemuliaan bagi Tuhan, anak domba Allah yang maha tinggi, hormat, ya, kekuasaan, kemuliaan bagi Allah kita. Lalu ketika Yohanes melihat penglihatan itu, seorang dari tua-tua di situ berkata kepada Yohanes, dia bertanya, engkau tahu siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Maka Yohanes berkata kepada tua-tua itu, dia bilang, ya Tuanku, engkau tahu, engkau mengetahui siapa mereka itu. Justru Yohaneslah yang tidak tahu. Dan yang luar biasa di sana, tua-tua itu berkata kepada Yohanes, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Siapa orang-orang yang dilihat oleh Yohanes berdiri di hadapan tahta anak domba, memakai jubah putih, menaikkan puji-pujian? Ya, mereka adalah orang-orang yang sudah keluar dari kesusahan yang besar dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba, yaitu di dalam darah Yesus Kristus Tuhan. Ya, Bapak Ibu, ketika kita hari-hari ini mungkin diizinkan Tuhan mengalami masalah, persoalan, kesusahan, ya, dan mungkin kesusahan itu bagi kita besar sekali. Jangan pernah berkecil hati, jangan takut, tetaplah bersyukur dan hadapi setiap persoalan hidup. Karena satu saat pasti ada jalan keluar. Kita yang diproses Tuhan, kita yang dibentuk Tuhan, kita yang sedang mengalami kesusahan demi kesusahan hari-hari ini, ya kita patut bersyukur. Kenapa? Karena ketika kita keluar sebagai pemenang dari kesusahan itu, maka kita akan menjadi orang-orang yang terbilang dan masuk dalam kumpulan orang-orang yang pada satu saat nanti di dalam kerajaan Allah di sorga kita akan memakai jubah putih. Dan kita akan menjadi orang-orang yang menyanyi puji-pujian bagi Allah. Ya, karena mereka adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Ya, dan mereka telah mencuci jubah mereka putih di dalam darah anak domba Allah. Orang-orang yang akan berdiri di hadapan Tuhan kelak menaikkan pujian bagi Dia adalah orang-orang yang pemenang. Mereka bukan orang-orang yang kalah, mereka pemenang-pemenang kehidupan yang keluar dari kesusahan-kesusahan yang besar. Tetapi mereka menang dan mereka juga adalah orang-orang yang berjalan hidup dalam kekudusan karena mereka mencuci jubah mereka di dalam darah anak domba Allah dan jubah itu tetap putih. Ya, apa yang menjadi syarat kelak ketika kita nanti ketemu Tuhan, kita boleh masuk dalam kerajaan yang mulia? Yang pertama, kita harus menjadi orang-orang Kristen yang tahan uji. Sekalipun kita mengalami kesusahan yang besar, kita harus keluar sebagai pemenang. Karena bagi mereka lah akan dikenakan jubah putih itu. Yang kedua syaratnya apa? Tetap jaga jubah kita itu putih dengan darah anak domba Allah. Artinya apa? Hanya orang-orang yang sudah diuji, hanya orang-orang yang sudah mengalami kemenangan dari pergumulan kesusahan yang besar, yang tetap berjalan dalam kekudusan dan kebenaran. Merekalah yang akan melihat pembelaan, penyertaan, bahkan kelak akan layak diberi jubah putih dan berdiri di hadapan tahta anak domba Allah. Karena itu Bapak Ibu, apapun persoalan yang sedang kau hadapi hari-hari ini, apapun pergumulan yang sedang kau jalani hari-hari ini, janganlah menyerah. Tetaplah percaya, tetaplah berharap pada Tuhan dan tetaplah setia. Katakan, Tuhan, aku mau keluar sebagai pemenang supaya aku boleh melihat bahwa aku layak untuk menerima
ya jubah yang putih di dalam darah anak domba Allah itu. Dan kita akan menjadi orang-orang yang masuk dalam bilangan orang-orang yang menaikkan puji-pujian. Bahkan dikatakan di sana, karena itu ayat 15, mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Kita adalah orang-orang yang akan dilayakkan Tuhan, melayani Tuhan di bait sucinya siang dan malam kelak. Ya, karena itu Bapak Ibu jangan menjadi lelah, bahkan hari-hari ini ketika Tuhan izinkan engkau melayani Tuhan, tetaplah melayani, jangan lelah. Ya, tetaplah mengucap syukur dengan kepercayaan yang Tuhan berikan. Saya bersyukur dengan kepercayaan yang Tuhan berikan hari ini. Saya boleh melayani saudara, melayani Tuhan siang malam. Ya, saya bersyukur karena itu adalah sebuah anugerah. Ya, kita bersyukur. Biarlah sampai saat kelak nanti di sorga kita pun akan menjadi orang-orang yang mau melayani Tuhan. Karena itu apapun kesusahan saudara hari ini, pergumulan seberat apapun yang sedang kau hadapi, tetaplah kuat dan jadilah pemenang kehidupan supaya kita boleh keluar dan kita sampai di garis akhir menerima jubah yang putih itu kelak bahkan sampai di sorga. Mari kita renungkan firman ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus berjuang dalam hidup ini apapun keadaan kami. Untuk kami boleh satu saat kelak menerima jubah yang putih itu dan berdiri di hadapan tahta anak domba Allah. Karena itu kami mau katakan Tuhan, sama-sama katakan pujian ini. Melayani-Mu Yesus, melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Lebih lagi katakan melayani-Mu Tuhan, melayani, melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu Yesus seumur hidupku. Janji-Mu, janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Oh, kami mau melayani-Mu, mengiring-Mu Yesus sampai akhir hidup. Bawa kami setia Tuhan. Sekalipun kami harus menghadapi kesusahan-kesusahan yang besar dalam hidup ini, namun kami mau lulus Tuhan sampai di garis akhir. Karena mereka yang berdiri di hadapan tahta anak domba Allah, mereka yang keluar dari kesusahan yang besar dan telah mencuci jubah mereka bersih di dalam darah anak domba Allah. Ajar kami terus hidup dalam kekudusan dan kebenaran, membuang segala dosa yang menghalangi kami untuk menerima mahkota kehidupan kelak. Tuhan tolong kami, bawa kami dalam kekudusan-Mu Tuhan. Sebesar apapun kesusahan yang sedang kami hadapi hari-hari ini, kami tahu itu bagian dari persiapan Tuhan untuk membawa kami ini semakin hari semakin setia di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati semua anak-anak-Mu, umat-Mu, mereka yang setia bangun di pagi hari mencari wajah Tuhan di mezbah syukur-Mu Bapa. Biarlah kami mengutamakan Tuhan dalam hidup kami, mencari wajah-Mu
menyerahkan semua hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, mereka yang sedang dalam pergumulan, Tuhan tolong yang sakit Engkau sembuhkan. Bahkan yang bekerja, yang kuliah, yang sekolah, Tuhan sertai. Apapun yang kami lakukan dengan tangan kami Tuhan buat berhasil, semuanya bagi kemuliaan hormat nama Tuhan saja. Berkati yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang berulang tahun hari ini Tuhan, kenyangkan dengan rahmat anugerah-Mu Bapa. Umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat ada di tangan kiri kami. Biarlah Tuhan berkat-berkat-Mu terus tercurah atas hidup kami. Damai sejahtera sukacita-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu Bapak Ibu, karena itu terimalah kiranya berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus melimpah atas hidup kita semua mulai hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, mari katakan bersama, amin. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Immanuel, dan selamat pagi.